Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Yudhistira. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi yang dibagi dalam dua tugas. Eh, di pelaporan keuangan dan standar akuntansi tugas kedua ini ada 4 subbab. Yang pertama, perkembangan standar akuntansi di Indonesia. 2, persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan. 3, tantangan akuntansi di masa mendatang. 4, masa depan pelaporan keuangan. Kali ini kita akan memasuki subbab yang pertama, yaitu perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 1957, kelima akuntan Indonesia mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia atau UI dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada, maka diputuskanlah untuk membentuk panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia ini bertugas menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka mengenai usulan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Bahan-bahan prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. 1. Buku prinsip-prinsip akuntansi yang diterbitkan oleh Direktorat Akuntan Negara, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan RI. 2. Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprise oleh Paulo Gredi yang diterbitkan oleh AICPA. 3. Opinions of Accounting Principles Board yang diterbitkan oleh AICPA. 4. Kumpulan dari Accounting Research Bulletins yang diterbitkan oleh AICPA. 5. A Statement of Australian Accounting Principles yang diterbitkan oleh Accounting dan Auditing Research Committee dari Accountancy Research Foundation. 6. Wet of the Jarakening van Ondernemingen yang diterbitkan oleh NIFA. PAI 1973 ini merupakan salah satu prasarana mutlak bagi terbentuknya pasar uang dan modal, di mana laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan surat-surat berharga kepada publik harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi tersebut. Pada tahun 1974, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI dibentuk yang bertugas untuk menyusun standar keuangan. Pada tahun 1994, PAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984. Sejak saat itu mengeluarkan serial standar akuntansi standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. SAK pertama kali diterbitkan pada 1 Oktober 1994, di mana mengadopsi pernyataan resmi dari International Accounting Standards Committee atau IASC. Pada tahun ini, Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau Komite SAK. Pada tahun 1994, IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Yang kedua itu persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan itu sendiri. Implementasi suatu standar mensyaratkan adanya dukungan dari lingkungan bisnis. Laporan keuangan merupakan prosedur pasar dan sebagai hasil dari sebuah proses pendekatan politik. Manajemen sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pelaporan keuangan, tentu saja biasanya akan memengaruhi proses implementasi standar tersebut dalam lingkungan bisnis. Bahwa proses pelaporan keuangan pemilihan metode dan standar akuntansi yang digunakan sebagai basis pelaporan keuangan sangatlah dipengaruhi oleh keputusan manajemen. Organisasi pengambil keputusan dalam dunia akuntansi mempunyai opini bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum terlalu banyak menyediakan pilihan bagi manajemen. Proses yang melatar belakangi laporan keuangan. Ada dua, yaitu 1. Pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. 2. Pengaruh di lingkungan di mana manajemen berada. Yang ketiga itu tantangan akuntansi di masa mendatang.
Profesi akuntansi telah banyak membantu SIC, terutama dalam memenuhi tanggung jawabnya mengadopsi standar akuntansi perusahaan publik dan mengesahkan standar audit yang menjamin kualitas tertinggi informasi keuangan. Meningkatnya jumlah transaksi pasar modal dan kreativitas yang muncul dalam industri perbankan juga telah menciptakan masalah yang baru. Karena mau tidak mau pasti akan mempengaruhi kriteria pengungkapan, pencatatan, dan pelaporan. Profesi akuntansi harus mampu mengatasi risiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan users dan informasi. Sudah saatnya bagi profesi akuntansi untuk memulai mengambil tindakan-tindakan yang menjamin utilitasnya di masa mendatang. Profesi akuntansi harus dapat mengembangkan analisis kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan yang terjadi dalam konsep bisnis perusahaan. Berbagai ketentuan dan standar dan teknis akuntansi telah dikembangkan seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan dunia bisnis. Dan terakhir itu, masa depan pelaporan keuangan. 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan. Satu itu masalah pengakuan atau recognition dan pengukuran atau measurement atau atas aktiva dan kewajiban perusahaan. 2, masalah ketepatan waktu atau timeliness pelaporan keuangan. Malah 3 itu masalah pendistribusian informasi keuangan atau distribution of financial information. Dengan mempertimbangkan bahwa beberapa pemakai laporan keuangan atau end users bisa mengambil lebih banyak keuntungan dari akses langsung ke rincian data mentah, maka di masa mendatang, para pemakai jelas akan lebih banyak akses ke elektronik database central dianalisis yang akan membuat informasi ini sangat berguna dan tepat bagi mereka. Sekian dari saya tentang penjelasan pelaporan materi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.